Hero-hero Mobile Legends menurut cerita rakyat. Seperti yang kita tahu, si Yuzong ini identik banget dengan yang namanya Black Dragon atau biasa disebut naga. Nah, setelah gue telusuri, ternyata naga itu memiliki banyak sekali versi ya guys ya. Tapi di sini gue akan ambil aja yang menurut gue paling mirip sama si Yuzong, yaitu naga yang berasal dari mitologi Cina. Nah, dalam mitologi Cina itu sendiri ternyata ada 9 jenis naga ya guys ya. Yang pertama adalah Tianlong, Shenlong, Wujanglong, Dilong, Yinglong, Qiulong, Fanlong, Huanglong, dan Longwang. Tapi di sini gue akan ambil aja yang menurut gue paling mirip, yaitu Shenlong ya guys ya. Shenlong secara harfiah yang berarti naga dewa atau naga roh, adalah naga spiritual dari mitologi Tiongkok yang merupakan penguasa badai dan juga pembawa hujan. Shenlong adalah naga spiritual yang mengatur angin, awan, dan hujan, tempat semua kehidupan pertanian. Mungkin bagi kalian player-player Mobile Legends yang lama mungkin tahu lah ya, Jilong ini dulu namanya bukanlah Zilong, tapi Yunzhao atau Zhou-Yun. Nah, ternyata Zilong itu sendiri diambil dari seorang jenderal yang bernama Zhou-Yun. Zhou-Yun terkenal yang hidup di masa dinasti Han akhir dan di awal zaman 3 negara. Zhou-Yun pada mulanya merupakan bawahan dari Gongsun Shan sebelum mengabdi pada Liu Bei dan negara Shu Han. Zhou-Yun banyak menemani Liu Bei dalam berbagai kampanye militer seperti pertempuran Changban dan kampanye Hanzhong. Juga ikut serta dalam kampanye utara Zhuge-Liang yang pertama sampai ia wafat pada tahun 229. Dalam novel sejarah kisah 3 negara dari abad ke-14 Masehi, Zhou-Yun diagungkan sebagai anggota dari 5 jenderal macan di bawah Liu Bei. Ternyata Yi Sun-shin itu diambil dari seorang tokoh militer asal Korea Selatan yang bernama Yi Sun-shin. Yi Sun-shin sendiri adalah tokoh yang berjasa dalam menumpas serbuan pasukan Jepang yang menginvasi dalam perang 7 tahun pada masa dinasti Joseon. Salah satu kontribusinya yang terbesar dalam bidang militer Korea adalah penggunaan kapal perang berlapis besi pertama di dunia yang berbentuk kura-kura yang dinamakan Gobukseon. Sampai sekarang, Yi Sun-shin dianggap sebagai seorang pahlawan bangsa Korea yang terbesar dikarenakan kesetiaan, taktik, dan kegigihannya dalam berperang. Yi Sun-shin wafat dalam usia 52 tahun pada tahun 1598, tepat setelah kemenangannya dalam akhir perang 7 tahun. Yi Sun-shin memenangkan sebanyak 23 kali pertempuran di laut tanpa kalah. Ia diberi gelar Chumugong yang artinya pahlawan kesetiaan dan pengabdian. Gatotkaca adalah seorang tokoh dalam wiracarita Mahabharata, putra Bimasena dari keluarga Pandawa dan ibunya yang bernama Hidimbi yang berasal dari bangsa raksasa. Gatotkaca dikisahkan memiliki kekuatan luar biasa. Dalam perang besar di Kurukshetra, ia menewaskan banyak sekutu Korawa sebelum akhirnya gugur di tangan Karna. Dalam perang, Gatotkaca memikirkan cara untuk membunuh prajurit Korawa dalam jumlah besar sekaligus sekali serang. Gatotkaca pun memperbesar ukuran tubuhnya sampai ke ukuran maksimal dan kemudian roboh menimpa ribuan prajurit. Tapi dengan kondisi yang sudah tertusuk senjata pusaka, akhirnya Gatotkaca pun mati. Di Indonesia sendiri, Gatotkaca menjadi tokoh pewayangan yang sangat populer. Misalnya dalam pewayangan Jawa, ia dikenal dengan sebutan Gatotkoco. Kesaktiannya dikisahkan luar biasa, antara lain mampu terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap, serta terkenal dengan julukan otot kawat tulang besi. Suku Ors atau suku Orka adalah makhluk mitologis yang muncul dalam cerita-cerita rakyat dan kisah-kisah fiksi fantasi sebagai makhluk buas dengan postur tubuh menyerupai manusia. Kadang-kadang digambarkan seperti raksasa, kulitnya biasanya berwarna, wajahnya mirip babi kera atau monster dengan taring panjang, sifatnya garang dan buas. Orka sering dihubungkan dengan setan, iblis, ogre, ras jahat, atau monster. Setan-setan atau iblis sering disamakan dengan orka dalam beberapa film atau cerita. Badang yang memiliki nama lengkap Badang Sadim Sani adalah seorang pemuda pekerja sebagai penebang pohon untuk petani orang kaya yang dikenal sebagai Nirasura di Kepulauan Karimun antara Singapura, Indonesia, dan Malaysia. Seiring waktu, Badang menjadi terkenal di negara-negara terdekat lainnya juga. Raja Kalinggadi, anak benua India, ingin menguji kekuatan Badang melawan jagoannya sendiri yang bernama Nadi Bijaya, yang terkenal lebih kuat dari semua orang kuat di kerajaannya. Badang bertanding melawan Nadi Bijaya dalam beberapa pertandingan adu kekuatan, tetapi hasilnya selalu imbang. Karena hasilnya yang selalu imbang, Nadi Bijaya mengusulkan agar siapapun yang bisa mengangkat batu besar di depan keraton dinyatakan sebagai pemenang. Dia kemudian mengangkat batu itu ke lututnya dan segera menjatuhkannya.
Saat tiba giliran Badang, dia mengangkat batu itu di atas kepalanya dan melemparkannya. Untuk yang satu ini gue mau coba ambil dari salah satu film yang berjudul Van Helsing. Van Helsing adalah film aksi horor Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2004. Cerita Van Helsing mengikuti kisah seseorang pemburu monster dan vampir yang bernama Gabriel Van Helsing. Van Helsing yang mengalami amnesia memilih mendedikasikan hidupnya untuk menumpas kejahatan. Hal itu dia lakukan dengan harapan bisa menebus dosa-dosanya yang terlupakan. Suatu hari, Van Helsing ditugaskan Kardinal Ginette pergi ke Transilvania untuk menghancurkan klan vampir yang dipimpin oleh Count Dracula. Nantinya, Van Helsing juga harus melindungi Anna Valerius, anggota terakhir dari keluarga Romania kuno yang diramal bisa membunuh Dracula. Ternyata tak hanya vampir, Van Helsing juga sering sekali berhadapan dengan manusia serigala dan monster buatan Dr. Frankenstein. Valkyrie adalah dewi dalam mitologi Nordik. Dilambangkan dalam kitab lama bahwa Valkyrie adalah manusia bersayap yang membawa tongkat. Valkyrie dianggap dewa karena bijak dan biasanya membantu para prajurit Nordik dalam peperangan. Mereka bertugas memanggil jiwa-jiwa orang-orang meninggal yang terpilih untuk dibawa ke Valhalla untuk dijadikan Einherjar yang nantinya akan membantu para dewa saat Ragnarok tiba. Freya sendiri adalah adik dari Freyr, putra dari Njord yang sering disebut sebagai Dewi Kesuburan dalam mitologi Nordik. Ia memiliki wajah yang jelita dan bahkan pernah dinobatkan sebagai dewi tercantik di seluruh Valhalla. Semua makhluk hidup yang ada di dunia mengaguminya dan banyak yang ingin mendapatkan cintanya. Ninja atau shinobi dalam bahasa Jepang secara harfiah berarti seseorang yang bergerak secara rahasia. Ninja adalah seorang mata-mata zaman feodal di Jepang yang terlatih dalam seni ninjutsu. Ninja seperti samurai mematuhi peraturan khas mereka sendiri yang disebut ninpo. Menurut sebagian pengamat ninjutsu, keahlian seorang ninja bukanlah pembunuhan, tetapi penyusupan. Ninja berasal dari bahasa Jepang yang berbunyi nin, yang artinya menyusup. Jadi, keahlian khusus seorang ninja adalah menyusup dengan atau tanpa suara. Ninja biasanya dikaitkan dengan sosok yang terampil bela diri, ahli menyusup dan serba misterius seperti yang tampak dalam film atau manga atau komik Jepang. Kata ninja terbentuk dari dua kata, yaitu nin yang berarti penyusup dan sa yang berarti orang. Jika digabung menjadi ninja, tapi dalam Jepang disebut ninja. Mungkin bakal ada yang nanya, bang, itu kok di Naruto ninja juga tapi ada jurus-jurusnya? Ya, di Naruto itu kan namanya juga anime ya guys ya, itu cerita fiksi. Di dunia nyata nggak mungkin ada orang yang bisa mengendalikan jurus-jurus seperti itu ya. Jadi jangan terlalu terpaku sama ninja yang berada di film fiksi seperti Naruto guys. Nyi Roro Kidul adalah sosok roh atau dewi legendaris Indonesia yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Tokoh ini dikenal sebagai Ratu Laut Selatan Samudra Hindia dan secara umum disamakan dengan Kanjeng Ratu Kidul, meskipun menurut beberapa kalangan sebenarnya keduanya berbeda. Dalam Jawa sendiri, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu yang mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi dan Dewi Alam yang lain. Sedangkan Nyi Roro Kidul mulanya merupakan istri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Dalam perkembangannya, masyarakat cenderung menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul. Meskipun dalam kepercayaan kejawen, Nyi Roro Kidul adalah bawahan setia Kanjeng Ratu Kidul. Kedudukan Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Lelembut Tanah Jawa menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi. Shingeki no Kyojin atau Attack on Titan adalah sebuah seri manga shonen asal Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Hajime Isayama. Ceritanya berlatar di dunia tempat umat manusia hidup di wilayah yang dikelilingi 3 lapis tembok besar yang melindungi mereka dari makhluk pemakan manusia berukuran raksasa yang dikenal sebagai Titan. Tapi di sini gue cuma ingin ambil satu karakter saja dari Attack on Titan, yaitu Mikasa Ackerman. Mikasa awalnya adalah seorang gadis kecil yang lemah dan baik hati. Suatu ketika, ada saat di mana orang tua Mikasa dibunuh oleh orang jahat. Sejak kejadian itu kita bisa melihat bahwa darah Mikasa, yaitu Ackerman, bangkit dari tubuh Mikasa. Dan pada kejadian itu Mikasa berhasil membunuh salah satu dari penjahat tersebut. Seiring berjalannya waktu, kita bisa melihat bahwa Mikasa bukan orang biasa. Mikasa adalah seorang gadis yang sangat kuat, bahkan lebih kuat melebihi orang dewasa sekalipun.
Itu dikarenakan darah Ackerman yang ada dalam tubuh Mikasa. Sedikit sejarah, sebelum kemunculan Titan, Ackerman adalah klan yang dekat dengan kerajaan. Karena hal ini mereka dipercaya menjadi tangan kanan raja dan menjadi prajurit pelindung kerajaan. Namun, pihak kerajaan ingin menghapus ingatan terhadap keberadaan mereka dari orang luar di dinding dengan memanfaatkan kekuatan Titan. Tapi sayangnya, pihak kerajaan tidak tahu klan Ackerman kebal terhadap kekuatan Titan. Selain kebal kekuatan Titan, klan Ackerman dikenal memiliki kekuatan yang namanya Awaken Power. Kemampuan ini membuat klan Ackerman memiliki kemampuan fisik, kecepatan, bertarung di atas rata-rata. Selain itu, mereka juga dibekali kecerdasan dalam mengambil keputusan. Dalam mitologi Yunani, Minotaur adalah monster berbentuk manusia yang berkepala banteng. Wujud ini adalah akibat dari kutukan atas Minos, Raja Kreta. Karena banteng yang harus dia berikan kepada Dewa Poseidon, ia sembunyikan sehingga Poseidon menjatuhkan kutukan kepada istri Minos. Istri Minos yang bernama Pasiphae dibuat jatuh cinta kepada banteng tersebut. Dengan meminta bantuan dari Daidalos, Pasiphae meminta dibuatkan tiruan banteng betina. Dia kemudian masuk ke dalam banteng tiruan untuk bercinta dengan banteng tersebut. Maka Pasiphae mengandung bayi dari hubungannya dengan banteng tersebut, yaitu Minotaur. Monster ini tinggal di tengah labirin yang rumit dan dirancang oleh arsitek Daidalos untuk menyimpan sang Minotaur. Setiap tahun, penduduk kota harus mengirim 7 pemuda dan 7 gadis sebagai korban supaya tidak diserang oleh Kreta. Monster ini akhirnya dibunuh oleh Theseus, pahlawan Yunani yang menyamar menjadi salah satu korban sebelumnya. Theseus dibantu oleh Ariadne, putri Raja Kreta yang memberinya pedang dan segulung benang. Theseus menggunakan benang itu untuk menyelusuri kembali jejaknya supaya bisa keluar dari dalam labirin yang rumit dan menggunakan pedangnya untuk membunuh Minotaur.